hari ini kita akan ada supervisi klinis akademis ya Bu ya. Iya. Jadi kan dalam supervisi klinis akademis ini kita punya 3 tahap tuh Bu. Ada yang namanya pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi sebelum melakukan observasi atau supervisi kita ngobrol-ngobrol dulu Bu. Jadi untuk nanti ketika Ibu dilakukan observasi, Ibu materi apa, kelas berapa, dan berapa jam yang akan dilakukan. Baik, jadi perkenalkan saya Ibu Sumadia, mengajar materi informatika kelas 7 yang hari ini nanti akan dilaksanakan observasi oleh Bu Devi. Materi yang akan saya sampaikan adalah algoritma dan pemrograman di kelas 71 pada jam ketiga dan 4. Yaitu materi yang saya berikan nanti adalah pemrograman. Berarti ini pelajaran komputer ya Bu, TIK ya. Itu tadi berapa menit? Ada 40 menit 1 jam, berarti kita 2 jam, 80 menit. 80 menit. Nah, untuk materi ini apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu siswa itu mampu mengenali objek-objek maupun perintah yang ada di pemrograman tersebut. Pemrograman ini yang akan kita pakai adalah pemrograman SMAT yang memang pemrograman ini digunakan untuk siswa kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP. Kayaknya menarik nih Bu, pemrograman. Jadi pemrograman istilahnya nanti di sini membuat game sederhana untuk anak-anak. Jadi biar anak-anak tidak selalu menggunakan game, supaya anak-anak bisa menciptakan game. Seperti itu. Luar biasa nih Bu, materinya nih keren ya. Jadi anak-anak bisa membuat diri sendiri gitu Bu. Bisa, dengan mengikuti perkembangan teknologi Sesuai dengan zamannya ya Bu. Sesuai. Oke deh. Nah, pada materi ini nanti kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu capai? Ya, area-area yang mana yang akan jadi Target saya itu nanti anak-anak itu bisa berpikir secara logika, bisa berpikir secara kritis dengan adanya suatu permasalahan yang harus diselesaikan dengan komputer, dengan bahasa pemrograman tersebut. Nah, di sini bahasa pemrograman ini yang dipakai ya bahasa ringan, bahasa yang masih tingkatannya tingkatan mudah gitu. Lalu anak itu nanti saya harapkan bisa menggunakan menu kode yang ada di bahasa pemrograman tersebut. Jadi mereka bisa menggunakan menu untuk mereka bisa mengembangkan ya apa yang akan dicapai dalam pemrograman ya. Oke. Terus strategi apa yang dipersiapkan supaya anak-anak bisa mencapai apa yang diharapkan lagi? Strategi saya kepada anak-anak tentunya berawal dari saya berikan materi atau pengenalan dulu apa itu algoritma dan pemrograman. Setelah saya berikan pengenalan, saya berikan materi melalui saya memutar video tentang materi tersebut. Lalu ada lagi menggunakan buku paket juga ada. Selain itu saya siapkan modul supaya anak-anak bisa memahami kode-kode blok-blok yang harus dipakai untuk dalam permasalahan-permasalahan nanti yang akan diberikan atau tugas-tugas yang akan diberikan. Berarti strateginya Ibu memberikan konten ya, ini diferensiasi konten ya. Diferensiasi konten artinya materinya Ibu berikan baik berupa video gitu ya, terus modul, kemudian ada buku juga. Oke, itu strategi yang dipersiapkan. Berarti anak-anak sudah lebih dahulu memahami dong. Iya, hari ini nanti kan kita mau praktek ya. Dan kemarin sudah bertemu, sudah saya berikan materinya.
dan contoh sedikit, dan ini nanti akan dilanjutkan untuk praktek dengan masalah yang baru. Untuk penilaian itu area-area penilaian kognitif berarti ada afektif dan psikomotor dalam materi ini, ada yang dimana? Jadi untuk penilaian nanti yang akan saya nilai ke siswa itu adalah bekerja, karena akan saya kelompokkan ya Bu. Nanti akan saya kelompokkan satu kelas itu menjadi 6 kelompok ya, kira-kira satu kelompok minimal ada 1 komputer atau laptop yang nanti akan untuk membuat program tersebut. Sebenarnya program itu pun bisa dilakukan di network. Jadi saya berharap sih anak-anak bawa laptop aja, karena nanti kalau dipresentasikan ke depan kan nggak mungkin menggunakan network, jadi bisa menggunakan laptop. Jadi nanti yang akan saya nilai yaitu bekerja samanya dengan satu kelompok itu, lalu berpikir logikanya, berpikir secara logika atau berpikir secara kritis, lalu kreativitasnya, karena dalam pemrograman itu ya kita harus pinter-pinter ngoprek ya, ngoprek ya emang muncul dari kreatif kita. Kalau kita nggak kreatif, nggak mau mencoba, ya nggak ngerti. Nanti yang ada, Bu ini gimana Bu, ini gimana? Nah setelah anak itu nanti bisa melihat modul dan dia bisa mengetahui apa soal yang diberikan oleh guru berupa skenario misalnya, nanti setelah itu kita akan memberikan hasil yang seperti apa, dan anak supaya bisa berpikir secara mandiri. Jadi dari kognitif, afektif dan psikomotor ini iya, karena nanti dia langsung praktek. Oh ini nanti harus ini, oh yang kita apa ini, atau mungkin ini harus bergerak, ini harus loncat. Nah itu di pemrograman seperti itu. Kan diferensiasi itu kan ada konten, ada materi sudah ya Bu. Kemudian proses anak-anak yang berkelompok melakukan produk hasilnya itu yang seperti apa ya? Produk hasilnya itu berarti berupa program Scratch. Program Scratch itu nanti bisa di-download. Nah ketika itu kita bisa dijalankan program itu. Gitu. Jadi di situ nanti ada perintah yang untuk menjalankan program. Jadi contohnya misalnya nih, coba buat ada 2 kucing yang berjalan ke depan, dan kucing ini berlarian kejar-kejaran dan berbunyi meong meong. Nah seperti itu. Nanti hasilnya seperti itu. Oh, itu contoh sederhana. Jadi itu hasil produknya Iya, ya? hasil produknya. Berarti anak akan tertarik sekali nih, Iya, hidup gitu ya? Iya, benar. Kemarin juga, Bu, ayo Bu bikin apa lagi? Gitu. Cuma karena kemarin baru perintah-perintah dari guru, kamu lakukan ini. Nah ini nanti akan saya berikan suatu skenario supaya anak berpikir sendiri langkah apa yang akan dibuat dan langsung dipraktekkan di pemrogramannya. Seperti itu tentang algoritma dan pemrograman memang seperti itu. Luar biasa Bu. Dari apa yang akan kita lakukan nanti, kira-kira nih ada nggak Bu hambatan yang akan dialami dan bagaimana kira-kira solusi? Baik Bu, kalau hambatan pastinya ada, karena pembelajaran ini kan kita menggunakan komputer ataupun handphone, tentunya perlu kuota. Nah, itu hambatan yang pertama. Kedua, ketika berkelompok, karena kan saya mengajar sendiri ya, tidak ada asisten, itu pastinya anak-anak yang belum paham, kan pasti ada yang sudah paham, ada yang belum. Ketika yang sudah paham, dia sudah berpikir sendiri, oh berarti ini. Kalau yang belum kan pasti nanya, Bu ini apa? Bu ketika nanti bergerak saya harus klik apa? Nah solusinya kalau yang untuk koneksi internet, ya kendalanya pastinya kalau yang tidak punya kuota, dia tidak bisa mempraktekkan. Nah solusinya yang tidak punya kuota ya nanti saya menyalakan hotspot saya supaya bisa dipakai anak-anak supaya dia bisa mengikuti praktek tersebut. Nah ketika anak menanyakan sana sini, saya kan kayak jadinya ya, oh sana belum sini belum, akhirnya kopaku habis. Gitu. Nah itu karena ada modul, saya berikan modul supaya anak tersebut melihat dari modul ketika diperlukan langkah ini saya harus bagaimana. Jadi bisa mengurangi
waktu yang tersisa dipanggil sana kesini, jadi bisa dibantu oleh mobil tersebut. Jadi walaupun ada hambatan, tapi sudah disiapkan solusi ya, Iya. ya. Kayak gelombang memang itu sudah inilah sudah bukan rahasia Iya. umum ya. Artinya memang kita membutuhkan yang namanya sinyal Iya, internet. karena menggunakan internet. Ibu sudah ada solusi, lalu waktu ibu sudah siapkan modul supaya anak-anak bisa lebih mandiri ya. Oke, berarti nanti ketika kita melakukan observasi saya akan memberikan atau melihat dan mencatat apa yang saya amati ya Bu. Baik, Oke, Bu Smardia tetap semangat sampai ketemu. Nanti kita mulai jam berapa? jam 8.20. 8.20 ya, sampai jam 10 ya. Iya, sampai jam 10. Tetap semangat Bu Baik, Smardia, semoga terima kasih. sukses dan sehat selalu. Amin. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan Mulai ya Nak ya. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai, marilah kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Mari ketua kelas pimpin doanya. Mari semuanya sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, maka terdahulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Sehat semuanya ya? Ya, Bu. Oke, sebelum dimulai hari ini siapa yang tidak hadir di antara teman kalian dan ada Bu? Hari ini semangat kalian untuk belajar informatika? Oh, semangat karena kita ingin belajar pemrograman script. Nah, kita mau main handphone nih atau main laptop. Oke, supaya lebih semangat lagi, Ibu mau kasih tepuk, ya, tepuk wow semangat. Karena tadi Ibu tanya kalian sudah semangat, sekarang Ibu tambahin wow semangat. Bagaimana tepuknya? Coba didengarkan dulu, ya. Tepuk wow semangat. Dengerin dulu, nanti baru ngikutin ya. Tepuk wow semangat. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, semangat. Bisa? Bisa. Dicoba? Oke, coba ya. Tepuk apa tadi? Wow, semangat. Oke, bareng ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, kemarin Ibu sudah buka sedikit tentang algoritma dan pemrograman. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengenali objek-objek dan bisa memahami perintah atau instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman script. Nah, kalian sudah pernah mendengar pemrograman script? Belum. Barusan mendengar? Ya, oke. Ya, oke. Jadi sebelum kita masuk ke pemrograman, kalian harus tahu dulu algoritma. Algoritma itu apa? Nah, ini dijelaskan dengan melalui tayangan. Ya, Nak ya. Nah, kalian perhatikan algoritma itu apa?
datang di Timor Market. Seperti selayaknya manusia, komputer baru bisa bekerja apabila user atau kita proses menggunakan bahasa tersebut. Sedangkan programmer adalah seseorang yang bertanggung jawab dan bertugas untuk membuat dan mengembangkan suatu sistem, aplikasi, atau perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman. Algoritma dan pemrograman. Coba barusan, algoritma itu apa? Algoritma? Tadi ayo. Urutan langkah untuk menyelesaikan tugas tertentu atau suatu masalah tertentu. Jadi kalian sebelum ke pemrograman, sebelum kalian membuat program di komputer, kalian harus menyusun algoritma dulu. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, gitu kan? Ya. Jadi kalau kalian sudah menyusun algoritma atau langkah-langkah, baru kalian berarti kita harus membuat programnya nanti seperti ini. Langkah pertama aku harus apa, kedua apa, dan seterusnya. Nah, setelah algoritma, misalkan dikasih contoh permasalahan, bagaimana ya kira-kira kalau kita membuat program, ketika kita itu akan nonton film. Nonton film tuh kira-kira apa sih yang akan dilakukan kalau kamu mau nonton film tergedung? Urutannya bagaimana? Pertama berarti kamu menuju ke tempatnya, ke gedung film dulu, ke mall misalnya. Kedua, sampai sana memesan tiket. Setelah memesan tiket, iya, memesan tiket, membayarnya, lalu kita dapat tiket untuk masuk ke studio. Ya kan? Nah, seperti itu baru kamu bisa nonton. Kan nggak bisa ujung-ujung kamu datang masuk ke film kan? Nah, itulah urutan langkah. Kalau sudah tahu urutan langkahnya, nanti baru kamu bisa membuat program. Itu contoh sederhana. Nah, lalu pemrograman. Kalau kita sudah menyusun urutan langkah, kita harus membuat program. Nah, pemrograman itu apa? Nah, tadi di materi kalian diperkenalkan ada bahasa pemrograman. Ternyata ada beberapa tadi nggak? Ada yang tahu? Pelajaran? Tanya bisa? Ada berapa? 6. Oke, siapa lagi yuk? 9. Ada berapa lagi? Oke, ada 6. Ada 9. Apa saja tadi contohnya? Iya, JavaScript, C++, bahasa C, Visual Basic, PHP, Python. Dua lagi. 9 atau 8 tadi ya? Ya, apa tadi? PHP, ya betul. Scratch. Nah, paling itu Scratch, karena terakhir Scratch. Ya, di antara bahasa pemrograman tadi, nanti kita akan menggunakan yang terakhir, yang mudah, yang gratis. Apa tadi? Scratch. Bahasa pemrograman Scratch. Nah, apa sih Bu bahasa pemrograman Scratch itu? Kok penasaran? Penasaran nggak? Penasaran. Tadi bahasa pemrograman Scratch itu adalah menggunakan bahasa visual, gitu kan? Ya, yang kita tinggal tinggal memindahkan kode drag and drop. Ya, betul. Drag and drop. Lalu, bagaimana sih caranya? Nah, supaya tidak penasaran, kita lihat lagi tutorial berikutnya. Didengarkan dulu baru nanti kita praktekkan. Hai semuanya, saatnya jam kembali mulai. Untuk menggunakan situs scratch.meet.edu. Scratch itu dibuat oleh Meet Media Lab, sebuah tim dari Massachusetts Institute of Technology. Kemudian,
dengan Scratch, kalian dapat mengembangkan sebuah program sederhana berisi cerita, games, maupun animasi interaktif sesuai kehidupan sehari-hari. Program sederhana ini dan password 2 kali. Kemudian pilih Indonesia. Kemudian pilih bulan lahir dan tahun lahir. Tempatnya mau presentasi, pakai ini kan langkah utama membacakan sama sendiri. Suara lo apa? Dia. Indonesia mana? Tadi negara aja masa nggak tahu. Oh ternyata kan Bapak sudah bisa mempraktekkan ya Ibu kasih modul ini. Sekarang ya Nak, ayo dikerjakan dulu, dicoba dulu. Coba disimak dulu deh, disimak dulu. Ayo Nak, paling tidak dalam satu kelompok sudah ada yang masuk ke akun, membuat akun. Beda ya. Oke, apa? Belum apa? Tidak ada yang bawa handphone, ada. Siapa main? Ada. Ayo, praktikin. Ayo. Ayo Nak. Ayo coba perhatikan. Sudah siap handphonenya? Sudah masuk ke akun. Oke, kalau enggak Ibu ini lagi suka lagi deh. Tadi cara membuat akunnya bagaimana? Oke ya, semuanya. Dengerin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Presiden 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, validasi Scratch dengan merangsang pembukaan. Yang kedua, tambahkan background, tampil, dari ketiga, tambahkan objek sprite, baru berupa settingan sama. Ramatan tunjukin, selanjutnya udah tambahkan. Beri nama satu objek sebagai Neo dan objek kedua sebagai Peggy. Silakan menggunakan banyak 100 langkah. Oke, sudah dijalankan. Mainkan dengan menggunakan tombol yang sehingga Neo dapat bergerak ke depan sebanyak 100. Ini namanya Oke, ya. Jadi kelompok 1 ini sudah membuat, sudah selesai. Jadi tadi dipresentasikan bahwa kucingnya bisa bergerak selama 100 langkah. Lalu ada suara bunyi meong. Kemudian setelah itu ada apa namanya? Yang hello my name is Mary, namanya apa? Something. Oke, ya. Lalu sudah disimpan dengan nama kelas 84 kelompok inisiatif 1. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita bisa membuat pemrograman Scratch dengan memanfaatkan objek-objek
di pemrograman Scratch. Begitu ya nak ya. Nah kalian bisa membuat pemrograman secara visual, lalu kalian bisa membuat ide ya yang kreatif. Begitu ya nak ya. Oke, nanti minggu depan kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kita akan membuat pemrograman Scratch dengan masalah yang baru. Ya, nanti Ibu berikan suatu cerita, lalu kamu harus bisa menyusun algoritmanya dan bagaimana membuat programnya. Seperti itu ya nak ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu tutup dengan bacaan wassalamualaikum. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Siang Bu Dia. Selamat siang Bu Teti. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Bu Teti. Oh, sehat ya Bu ya, tetap Sehat, semangat. semangat. Ini di sini ada Pak Sahat sebagai pengajar praktik di Guru Penggerak CGP Angkatan 7. Pak, ini Ibu Sumardia, teman sejawat. Saya Ibu Sumardia, Pak, sebagai teman sejawat Ibu Teti. Ya, saya Sahat Maruli, pengajar praktek. Saya mengucapkan terima kasih Bu Sumardia sudah bersedia untuk di pra, obser, sama pasca pada saat ini. Terima kasih sudah mendukung program Guru Penggerak, apalagi ini adalah program Kemendikbudristek. Silakan Bu Teti. Terima kasih Pak Sahat. Ya, sekarang kan kita masuk di kegiatan Untuk di pra, obser, sama pasca pada saat ini. Terima kasih sudah mendukung program Guru Penggerak, apalagi ini adalah program Kemendikbudristek. Silakan Bu Teti. Terima kasih Pak Sahat. Ya, sekarang kan kita masuk di kegiatan pasca observasi ya. Nah, kemarin kita melakukan observasi. Menurut Ibu Sumardia, bagaimana pendapat Ibu melaksanakan observasi tersebut? Pendapat saya senang ya Bu ya, saya bisa diobservasi oleh Ibu Teti. Di situ saya bisa menyampaikan materi ke siswa dengan sesuai rencana. Nah, dan siswa pun juga bisa menerima atau bisa menerima pembelajaran yang saya berikan dengan antusias. Jadi antusias ya Bu, sesuai dengan rancangan yang Ibu sudah buat. Apa perasaan Ibu ketika melaksanakan observasi tersebut? Saya ketika melaksanakan observasi kemarin itu yang saya rasakan itu senang ya, puas gitu. Saya itu bisa memberikan pembelajaran tentang materi tersebut, dan saya juga bisa melakukan rencana sesuai dengan yang di RPP yang ada, mulai pembukaan, mulai baca doa, ada ice breaking, serta pemantik ya. Lalu saya memberikan materi menggunakan tayangan video, dan itu juga saya lihat anak-anak sangat antusias ya, sangat memperhatikan sekali karena mungkin memang materinya itu menarik seperti itu. Sampai dengan saya memberikan LKPD, anak pun juga antusias untuk mengerjakan seperti itu. Letak kepuasan Ibu udah sesuai nih. Terus ada lagi enggak? Kan mereka mempresentasikan. Di mana lagi letak kepuasan Ibu terhadap proses observasi kemarin? Saya merasa puas itu anak-anak begitu dikasih LKPD untuk membuat suatu program sederhana ya Bu ya, karena di situ sudah mungkin siswa melihat dari video, lalu saya berikan modul, itu sangat gembira, senang gitu mempraktekkan itu. Lalu dia benar-benar dipraktekkan gitu ya, karena kan ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP. Jadi ya saya lihat tuh udah ini banget ngelihat ke handphone gini ya, pokoknya kayaknya ingin rasa tahunya tuh tinggi banget seperti itu. Saya itu di situ, dan ketika saya berikan tugas itu cepet banget tuh, ada kelompok pertama itu yang bagian kinestetik Ya, langsung bisa maju untuk mempraktekkan ya, dan benar itu yang dipraktekkan seperti itu. Soalnya ini hal baru ya Bu ya. Iya, hal Jadi baru. bagaimana anak bisa melakukan seperti game ini ya? Iya, membuat game Membuat game sederhana. sederhana. Iya.
walaupun baru menggerakkan lah, belum sampai ke membuat skornya berapa, belum, baru menggerakkan apa ya, sprite lah di situ namanya. Setelah Ibu melihat tuh observasi anak-anak tampil, menurut Ibu ada berapa persen ketercapaian sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan? Ada sekitar ya kurang lebih 90% ya, karena memang belum 100% karena waktunya kurang ya, jadi anak-anak itu belum bisa semua berpresentasi ke depan, jadi baru beberapa kelompok waktunya sudah habis. Jadi nanti jika masih ada waktu dan berkenan Bu Dadi mau observasi, saya senang ya untuk selanjutnya. Jadi anak-anak pun juga pengen tampil sebenarnya, Bu saya mau maju gitu, cuman karena waktunya sudah habis ya nanti untuk minggu depan. Bagus sekali Bu, menarik. Menurut Ibu nih kan menyaksikan anak-anak saat observasi itu, apa yang menjadi kesulitan bagi peserta didik kita Bu? Kemarin itu karena waktu observasi itu memang kita menggunakan kelas ya Bu, lalu anak-anak menggunakan handphone pun bisa, lalu yang punya laptop pengen bawa laptop dan bahkan ya kalau ini boleh dibawa, kita nanti di kelas aja gitu. Tapi ternyata kesulitan siswa ketika yang siswa membawa handphone ketika mempraktekkan, karena kan itu layarnya itu ada 3 bagian yang pinggir itu menunya, tengah itu tempat blok, sebelah kirinya itu tampilan dari blok yang sudah dipindahkan. Itu kalau di handphone kan harus menggeser, mau lihat tuh geser, jadi kesulitannya di situ. Pasti ibu ini saya harus geser kemana, itu nggak kelihatan gitu ya. Terbatas ya. Terbatas, itu kesulitan siswa di situ. Karena kalau menggunakan laptop atau komputer, itu kan layarnya memang melebar ya, lebar. Jadi anak-anak itu memindahkan kodenya langsung bisa melihat hasilnya, jadi tanpa menggeser-geser pun langsung bisa terlihat di situ kesulitannya. Jadi sangat berpengaruh ternyata. Iya, walaupun gadget juga bisa untuk membuat, tapi ternyata kurang bebas gitu, anak-anak itu kurang bebas untuk mengoperasikannya seperti itu. Setelah mengerti itu kesulitan anak-anak ya mengikuti mata pelajaran ini, apa solusinya Ibu untuk ke depan dengan materi? Solusinya, jadi kalau belajar pemrograman Scratch itu kita usahakan menggunakan komputer. Jadi kita mau nggak mau harus kita bawa ke ruang lab komputer, ya. Dan lab komputernya ya harus jumlahnya harus memadai gitu. Jika belum ya bisa 1 komputer 2 siswa lah, bisa seperti itu. Cuman di sekolah kita kayaknya sih memadai Bu, cuman kita memang kita ngambil di kelas dulu karena masih materi awal gitu. Nanti ketika tinggal praktek bisa kita bawa ke ruang komputer. Berarti ada masalah, ada kendala, tapi sudah siap dengan solusi ya. Nah itu dari siswa, kalau dari Ibu sendiri ada nggak kendala atau kesulitan? Kalau dari saya sebagai guru, kesulitannya ketika anak-anak yang begitu mau kreatif ya Bu ya. Kan ada yang langsung kreatif gitu, langsung dia menu-menu itu langsung dicoba-coba gitu. Ada juga cuman kalau nggak disuruh bu gurunya tidak melakukan kode itu, memindahkan kode kan itu kan drop and drag ya, jadi ngambil terus naruh gitu. Jadi kesulitannya di situ. Anak-anak kadang dia tidak bisa berkreatif gitu kan ya, tapi hanya sebagian sih Bu, anak-anak kebanyakan antusias semua gitu. Nah itu kesulitannya ya pasti manggil, Bu ini gimana, saya harus ngapain, seperti itu. Padahal saya juga udah berikan modul. Iya, modul saya, ayo lihat modulnya, saya juga bilang seperti itu. Cuman ya mungkin karakter siswanya ya yang belum mau mengoprek istilahnya ya, mencoba-coba. Harusnya kan modul ini ayo kita coba. Memang perlu kreativitas diri ya, kreativitas siswa. Nah untuk kesulitan yang dari Ibu tadi, berarti solusi yang akan Ibu siapkan apa tadi? Saya nanti ke depannya harus sering memberikan
latihan dan harus mencoba kode-kode ini yang harus dipakai, itu harus sering-sering dipakai. Jadi kalau memang menggunakan pemrograman itu kalau tidak sering-sering dipakai ya akan bingung gitu. Aku harus apa, habis ini habis apa. Tapi kalau sering mendapatkan soal itu kan berupa soal cerita biasanya ya. Skenario Ada gitu ya. skenario, ada masalah ini, coba kamu buatkan susunannya bagaimana ketika dibuat program di pemrograman Scratch, nanti kamu harus melakukan apa. Jadi kalau nggak sering dikasih tugas, yuk coba kamu bikin supaya ular ini bisa loncat menangkap kodok misalnya gitu. Nah itu berarti anak langsung berpikir lah ya, mencari menu-menu yang atau blok-blok yang harus dipakai itu yang Jadi solusinya berarti sering latihan ya, latihan membuat project lah istilahnya, itu membuat project ya, membuat project. Misalkan ya itu, kalau kemarin contohnya cuma baru sampai menggerakkan kucing atau kucing menangkap ikan, nah gitu. Nah itu besok mungkin dikasih lagi yang apa, nggak harus kucing, mungkin sprite-nya diganti ular, sprite-nya diganti beruang gitu. Beruang bisa nangkap, beruang bisa ngomong, bisa lari, seperti itu. Iya Bu, memang menarik sekali loh materi ini. Kemarin saya saksikan ya, saya melihat itu antusias anak-anak. Lalu ketika mereka mempresentasikan dan ada suara meong, meong gitu ya. Artinya ya walaupun ini sederhana ternyata Iya. sangat menarik Iya. ya bagi anak-anak ya. Langsung juga kan perhatiin banget ya Bu, langsung belok semua ke layar Iya. anak-anak itu. Dan saya melihat juga tadi kan kesulitan kendala ada ya, tapi kekuatan kan saya kemarin saksikan ya. Saya melihat ya mereka enjoy lah, kayak merdeka lah, nggak kaku gitu ya. Mereka mau ke sana dulu, ke situ dulu. Yang penting mereka itu kayak merdeka lah istilahnya, enjoy menikmati belajarnya gitu ya. Jadi untuk ke depan seandainya dapat materi ini lagi, berarti kita sudah siapkan solusi-solusinya ya. Terima kasih Bu Sumardia untuk pasca observasi ini. Ibu sudah sangat mendukung di program kegiatan CGP ini. Doa kami Ibu tetap sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bu Dedi. Iya, kasih ya Bu.